warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum ila akhiril ayat. Bapak dan saudara-saudara jamaah Jumat yang insya Allah sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah, senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan senantiasa pula kita berusaha di dalam menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan bertambah lama kita hidup di dunia, bertambah bagus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbukti dengan rutinnya kita beribadah, berusaha mendekatkan diri kepadanya, dan mudah-mudahan bertambah lama kita hidup, bertambah bagus pula hubungan kita dengan sesama makhluk Allah, lebih khusus dengan sesama manusia. Mudah-mudahan jika dibilanna tahu pakai sare kesempatan talasa bila salatul masjid talasa bila masjid lo petapaka bila masjid tinggi takwa dari Allah Ta'ala insyaallah. Jamaah yang terhormat, Jumat hari ini kita sudah berada pada Jumat kedua di tahun baru Hijriah di bulan Muharram. Bulan Muharram ini menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah satu dari 4 bulan yang dimuliakan. Jadi Muharram ini Bapak dan Saudara adalah bulan mulia. Ya, karena ada itu di antara umat Islam yang keliru memahami ini Muharram. Muharram ini bulan mulia. Ya, begitu mulianya bulan Muharram ini dilarang kita melakukan perbuatan yang melanggar agama. Mari kita sekuat tenaga menghindarkan diri. Bahkan di bulan Muharram ini sama dengan 4 bulan yang lainnya di bulan Arba'atun Hurum, Bapak dan Saudara, sampai-sampai berperang pun itu juga dilarang di bulan Muharram. Berperang. Kenapa? Karena dalam peperangan terjadi ada pelanggaran. Tetapi di sisi lain di bulan Muharram ini kita dituntut untuk banyak melakukan kebaikan. Banyak melakukan kebaikan. Itulah yang Allah tegaskan di surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahra. Sesungguhnya bilangan bulan dalam setahun kata Allah itu 12. Dari 12 itu minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4 kata Allah itu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang mana itu Rasulullah menjelaskan 3 yang berurut, yaitu Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram berurutan. 2 yang lalu sudah lewat.
kemudian ada satu yang terpisah tapi berada di antara Jumadil Akhir dan Sa'ban, itulah Rajab. Jadi 4 bulan yang dimuliakan itu adalah Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Bapak dan saudara, jadi di bulan Muharram ini alhamdulillah seiring dengan gencarnya dakwah mengingatkan umat, meluruskan yang bengkok, berusaha beramar ma'ruf nahi munkar, sehingga dari tahun ke tahun alhamdulillah khususnya di Goa dan sekitarnya ini dakwah jalan terus gencar, akhirnya pemahaman umat tambah tercerahkan dan tambah tercerdaskan. Bapak dan saudara, jadi kan itu jantu tasere-sere mamin kan di bulan Muharram bulan Bambang. Sampai-sampai ada perbuatan baik yang dia bisa lakukan tapi dia tunda ke bulan lain. Ini sebenarnya kekeliruan, malah kalau ada perbuatan baik yang kita mau lakukan, inilah bulan yang paling bagus. Bulan yang dimuliakan paling bagus. Bapak dan saudara hadirin sekalian. Kemudian sampai Rasulullah menuntunkan di 4 bulan haram ini, 4 yang dimuliakan, kita dituntut itu banyak melakukan kebaikan, sehingga banyak ulama begitu pula sahabat-sahabat Nabi, salah satu kebaikan itu adalah berpuasa. Sehingga di bulan Muharram ini silahkan kita berpuasa banyak-banyak, silahkan. Ada hadis khususnya, puasa yang disyariatkan itu adalah puasa, banyak berpuasa di bulan-bulan haram. Katakanlah di Zulhijjah kemarin, 9 awal Zulhijjah itu banyak orang berpuasa. Di bulan Muharram ini walaupun ada dalil khusus berkenaan dengan puasa, di bulan Muharram ini adalah puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Asyura itu hari ini 10, Tasu'a kemarin 9. Walaupun yang dipraktekkan langsung oleh Nabi itu adalah 10 Muharram. Cuma dalam riwayat itu ternyata 10 Muharram itu juga adalah hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi. Sampai ada di antara sahabat Nabi ketemu di bulan 10, di tanggal 10 Muharram itu, lalu dia juga berpuasa. Lalu ditanya, kenapa juga kamu berpuasa? Dia katakan untuk menghargai perjuangannya Nabi Musa. Nabi dilapori. Lalu Nabi katakan, tidak ada yang lebih layak menghargai, melanjutkan itu syariatnya Musa kecuali Muhammad, karena dia sama-sama rasul. Lalu Nabi karena tidak mau sama dengan mereka, maka Nabi berpesan kepada umat, kalau Allah memberi umur panjang hingga tahun depan, maka saya akan berpuasa sebelumnya, yaitu tanggal 9. Bapak dan saudara hari sekalian, jadi motivasinya itu kurang lebih sama, ada ilatnya, memperpanjang jenggot dan mencukur kumis. Karena kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy itu tradisinya adalah apore-porean bulu sumiki. Kamana riolo itu riguan nih punanya tau kabar-barra gasingi pun nangancangi bulu sumiki dan putar. Begitulah orang kafir Quraisy apore-porean bulu sumiki. Algojona poreng asing bulu sumiki nampak na cukur janggona. Lalu Nabi karena tidak mau sama, tidak mau mirip dengan itu, harus ada identitas yang berbeda, maka Nabi balik. Cukur ke kata bulu sumik, cukur ke bulu sumik kan dibilang bujang kan. Seperti itu Bapak dan Saudara. Itulah jadi kurang lebih ini sama. Tanggal 9 kemarin Nabi tidak sempat puasa karena ternyata itulah Muharram terakhir beliau. Tidak ketemu lagi Muharram berikutnya, beliau sudah meninggal, sehingga tidak melaksanakan puasa Tasu'ah, tetapi beliau sudah berniat dan sudah menyampaikan kepada umat, maka itu juga menjadi sunnah. Bapak dan saudara hadirin sekalian yang sama saya muliakan, ini yang pertama,
terkait dengan bulan Muharram. Yang kedua, ya, dengan datangnya bulan Muharram ini berarti kita sudah memasuki lagi perhitungan tahun baru. Ya, perhitungan tahun baru Hijriah, Bapak dan Saudara. Lalu ya, terkadang ada lagi di antara umat ini yang salah paham. Ya, dia katakan katambangi umur kan. Ya, bertambah umur. Memang rekinna katambangi dari punanian tuh pensiun dari si tahun nampak guru. Ya, ni narapi kagak ne tahu masih tahu mi pensiunna anak-anak katambangi umur 60 sen. Memang bateta rekin katambangi, tapi hakikina kita punya jatah hidup berkurang. Umur kita tambah kurang. Nah, ini mungkin yang perlu kita pahami bersama bahwa ya, sesungguhnya seiring dengan perjalanan waktu kita juga ini berjalan menghabisi jatah hidup kita, sehingga kian hari apalagi kian bulan apalagi berganti tahun, itu kita tambah dekat dengan ya kematian. Ini mungkin yang perlu. Sebab kalau begini kita punya prinsip, insya Allah kita akan bisa berbenah. Mingka punna sangian jasana ranut apalagi adreo-reo tahu kamu je punna ya pergantian tahun miladiah. Ya, kalau begitu ya adreo-reo dan lain sebagainya, ini biasa lupa Allah Subhanahu wa taala, bahkan melupakan dirinya. Karena ya tenana kak regin lainnya katambang umur kapuna lan ditulis, tapi hakikinya justru jatah umur kita berkurang. Jatah umur kita berkurang. Nah, inilah Bapak dan Saudara, sehingga pada kesempatan Jumat ini waktu yang terbatas, saya mengingatkan diri mari kita berbenah. Iya, karena napangnya karena memang dengan pergantian waktu itu paling tidak ada dua harapan Allah. Pertama, liman arada ayyazakkara au arada syukura. Ya, kita jadikan momen untuk mengambil pelajaran, mengambil peringatan, dan yang kedua kita jadikan momen untuk bersyukur kepada Allah. Jadi kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan hidup, tapi kita mengambil pelajaran bahwa kesempatan hidup saya semua ini tanpa kecuali tambah berkurang, sehingga kita bisa masing-masing berbenah. Ya, maaf sekalian yang saya muliakan. Nah, kita bisa bermuhasabah diri, masih ini pare-pare sekalian. Wa fi anfusikum afala tubsirun kan alana. Ngapa kan jadi masing kalian kan nanti lu perhatikan kalian. Karena memang kita manusia itu punya kecenderungan memperhatikan di luar kita lebih bagus, lebih hebat kita menilai orang, tetapi terkadang menilai diri itu kurang. Nah, makanya mungkin di momen pergantian tahun ini Muharram ini mari kita bermuhasabah. Ya, pertama ya kita masing-masing tanya diri bagaimana metode dari Allah Ta'ala. Akidah kita kepada Allah tina kajanata pampa. Apakah kita masih menamantapkan itu la ilaha illallah, ya la syarikalah, tina sampai jeluta kare. Iya. Ya. Lam yahsya illallah, tina kuga malakam pasangalina Allah Ta'ala. Itu begitu. Iya. La abudu illallah, tina kusuma pasangalina Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allah Ta'ala jimalom pemareng jadi ngasih. Mari kita tidak usah berteriak takbir kemana-mana, tapi mari kita takbir untuk diri kita. Seperti apa? Apakah kita ini membesarkan Allah takbir, ataukah kita masih takbur? Kan yantu si balina takabur. Punna takabir tina naira si bala takabur. Punna takabir Allah Ta'ala di pakalompo mareng jadi ngasih kita masuk diri ini kecil. Tapi punna takabur kalian di pakalompo mareng jadi ngasih termasuk Allah Ta'ala itu naik. Ya tete si bala. Nah, ini mari kita ya masing-masing tanya diri Bapak dan Saudara hadirin sekalian. Setelah itu ibadah kita atakallah salat tak. Nah, sabar dikurangan dia sambayanga. Ya. Nah, pawang Allah Ta'ala niat tawa sambayan ji, tapi agakna sambayanna masih sahur. Kira jadi kana sahur masih tergolong lalai. Ya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahur.
Ya, celakain je pasambayang punna sambayanna nilaina sahun. Mingka punna disuruh al-mu'minun kada aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Masar beruntungi tahu mata apakah? Yang mana itu adalah orang yang nilai salatnya khashi'un, khusyuk. Inilah. Jadi mari karena alhamdulillah masih kesambayang magianne, maka kita tinggal berusaha berbenah dan berbenah. Mudah-mudahan salat termasuk salat yang dinilai oleh Allah khusyuk dan bapak dan saudara. Begitu seterusnya sehingga insya Allah dari perjalanan waktu ini kita makin mendekati ya ketetapan Allah hatta ya'tiyakal yakin, akan pasti sampai dia namanya ajal kematian. Ya mudah-mudahan kita semua menjadi husnul khatimah. Untuk menjadi husnul khatimah tentu ya kama pinjatanggalan setiap masa, setiap saat kita berbenah, kita bermuhasabah diri sehingga kita akan menjadi menutup kehidupan kita dalam keadaan ya berada dalam keadaan kebaikan. Mudah-mudahan Bapak dan saudara-saudara, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak-bapak dan saudara-saudara, pada khutbah kedua ini saya masih mengajak diri dan jamaah sekalian, mari kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salah satu mungkin yang perlu kita sikapi bersama bahwa mendatangi Jumat itu masih banyak di antara kita ya yang mendatangi Jumat tetapi tidak sepenuhnya memenuhi panggilan Jumat. Jadi majid Jumat mungkatena na sepenuhna na penuhi pakiona Jumaka. Apa pakiona Jumaka? Tina sangka pakiona sambayang 5 waktu. Pakiona Jumaka Allah tegaskan dalam Al-Quran, idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah fas'au. Punna narapi mawatuna Jumaka nanikio mogobat tua Juma apa nakana fas'au, bersegera. Makanya itu tidak ada sunnahnya orang masbuk Jumat. Karena memang perintahnya dia pakionanya bersegera. Itu satu. Nah, ini juga yang perlu kita benahi ini di bulan Muharram ke depan, mudah-mudahan lebih baik. Sehingga kita yang kedua, Jumat itu Bapak dan Saudara bukan dimulai pada saat takbiratul ihramnya imam. Tapi Jumat itu dimulai pada saat salamnya hati. Jadi kita ini suasana Jumat. Sehingga orang bijak pada dirinya punya prinsip bahwa kalau hatib sudah di mimbar baru dia datang, langsung dia istighfar kepada Allah dan meyakinkan diri bahwa dia sudah terlambat memenuhi panggilan Jumat. Jadi Jumat itu, saya ulangi sekali lagi, ini pemahaman kita, mari sama-sama kita baharui bahwa Jumat, salat Jumat itu dimulai salamnya hatib. Makanya begitu hatib sudah salam, dilanjutkan dengan azan oleh muazzin, kita jamaah sudah tidak bisa lagi ada aktivitas. Kenapa? Karena kita sudah berada pada suasana Jumat. Belum lagi kalau kita lihat ambil hadis yang lain, ternyata di hari Jumat itu banyak malaikat turun di seputaran masjid dan malaikat itu akan mencatat siapa yang awal datang dan seterusnya. Tetapi ada lanjutannya. Tapi begitu hatib sudah naik di mimbar dan mengucapkan salam, maka malaikat itu berhadapan dengan hatib.
Sama dengan bapak-bapak ini jamaah. Ayah nenek memaham. Nah karena pun nanti kamu iya tahu terlambat ke batu tidak mau ini catat ki. Ya aja pemahaman nah. Tapi tidak apa-apa kita bisa orang bijak akan memahami begitu. Sehingga insya Allah ya di hari Jumat kita mesti berbondong-bondong lebih cepat karena perintahnya fas'au bersegera. Mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrillahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.